Oke, maju. Siapa yang utama? Mana yang? Ya, bela. Masih semua tak? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Kubasang itu Roma pasal sang puluh apa angka mapen pitu saya laku angka mapen kasera.
Karena puang susi tunakua. Belanda yatu kita, taeki misa umpoisan kalena katuanta. Sia taeki misa umpoisan kamatianta. Belanda yake tuoki, puang umpoisan ni. Sia yake mateki, puang umpoisan ni. Yamoto, la tuoki, la mateki, inang taun naki puang. Belanda yami rate yan nate, anamang kamate tu Kristus, sia tuo sule. Kumua anna puang ni, la tomate, la tuo. Amin. Tama sambayan. Lanteta rampak kamadusenan, rampukan ni membatangi ki batingki, sia isi benangki. Kamu mau tuo puang, oto nakatuangki. Kamu mau puang si sarean batu bak tengki, ranuan kapatonganangki. Ya moto tontong kami usaladankan, tontong kami rinding palakan. Ya kedeni sang silurangki, raputalangki, urangi tukare bayate. Lami pasak keduka, sia kamu duka, tulau pakatanai, dak naranggang tinayana, dak naroso tuba-tuba tengna, urangi tukare bayate. Pasake kan masolanasa, pasake tutobalu, pasake tupiabiu, pasake kan masolanasa. Tanding talinga mo kameng kamoya opong matua. Palidani pak perangimi te palakungki. Belana mangandokan di olomi. Umpote te nakaborokmi. Puang Yesus puang pelabak kasalangki. Ki masabayang. Amin. Surat penyerahan pelayanan kepada yang terhormat Gereja Toraja Jemaat Sion Makale di kelas Makale di tempat. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa duka cita yang dalam, Jemaat Tamalandrea telah kehilangan salah seorang anggotanya, nama Bapak Dr. Andus Agustinus Bura, tempat tanggal lahir Makale 29 Januari 1954. Meninggal di Makassar Jumat 19 Januari 2024. Oleh keluarga akan memakamkan almarhum di kampung halaman. Untuk itu kami menyerahkan pelayanan di rumah duka kepada Gereja Toraja Jemaat Sion Makale Klasis Makale. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Tamalandrea 19 Januari 2024, bertanda Ketua Yonatan Kilak Parura MTH, Sekretaris Penatua Dr. Andus Matius Tanga. Lata tarima tu kande Pak Kamasian na puang matua mai komitara Pak Tam Sambayang. Lanteinan kamasusan opuang angkirampo mati kalemi. Umpakendeki tumintu kadipudian sia kurian semang. Belanda tontong kan mi pamatoto unolai teme agan katuan. Nalante at tutotemo na pasakka tomarapu tomatuang kisiulu. Tula umpatunna batang kaleki. Labi pasakke te batang kaleki opuang tula untarimay. Ang kimatoto solanasang ulingkan ni tukatuan Pak Kamasian. Pasakke tutoronan lan keluarga. Pasakke temelima tumangka ungkarang ni. Ang kitontong pada usadingan ni tu Pak Kaboro dudio may kalem. Aday kan opuang tutontong tuo si Kamasian. Lalu marupa-rupa agan katu. Lansangan na puang ki puang Yesu. Kirampong sambayang mati kalem. Amin.
Satu hari, ada ketemu. Terus saya bilang dia karena sakit, saya juga baru tahu bilang dia sakit itu waktu kawin. Saya kira di sana jam 9 bangun mau ketemu di sini besok pagi. Belum duduk mami dalam rumah duduk. Kalau kau terpengkat tangan 3, 2. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri,
Kita naikkan pujian bersama-sama, mampirlah dengar doaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai juga. Silakan dulu. Kami hadir di pelataran duka ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai firman penghiburan, agar firman-Mu ini kami mengerti, agar firman-Mu ini kami pahami, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi kami saat ini. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Minta Tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh,
aku diam. Aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya betapa terlempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merautnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak aku buka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gigat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian pembacaan kita, dan yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang masih diperkenan mendengarkan sabdanya serta melakukan kebenarannya. Nah, renungan kita adalah ayatnya yang ke-5 sampai 8. Tapi saya membaca dalam bahasa Toraja. O puang, paisan nina tulampakku, sia sanga parah lambe na tusunakku, ang pisan ni tumba katamaran denganna agangku, mana saya tusunakku sandangkan ri mangkani lampak, saya tu katuangku butung bayo-bayo bangri diolomi, ondong pi mintu tau bendan susi bangri damu, ya tu mintu tau tim bayo-bangri susi bayo-bayo, usarai punalabang kalena, untom bonianan, apa tayo nisani minda lau pumaruay, natotemo apa parah tulakutayan, o puang mati rikalemi nani kaparan wanangku. Ibu bapa sidang penghiburan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kemarin kita dikagetkan dengan berita kepergian orang yang kita kasihi, almarhum Agustinus Bura. Kami di Balalo, di pelataran duka, kami mendengarkan berita ini. Dan saya kira bukan hanya kami, tapi ibu bapak, saudara-saudara dan saya yang mendengarkan berita ini tentu mengagetkan. Umur almarhum kalau tidak salah 70 tahun pada bulan Januari ini. Tapi kalau saya bertanya kepada ibu bapak, kira-kira kita sampai umur berapa? Apakah kita sama seperti almarhum? Atau mungkin ada yang sudah lebih? Atau mungkin juga ada yang tidak sampai 70 tahun? Kalau kita coba memeriksa kembali hidup yang telah kita lalui, apakah ada hal-hal yang kita rasa terlewati begitu saja?
Dan kita menyesal karena sekarang kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki atau melakukannya. Yang ada hanyalah penyesalan. Pemazmur berkata bahwa umur dia dan umur kita juga sangat terbatas. Waktu hidup kita sangat cepat berlalu. Istilah kerennya, berapa lama lagi kita akan hidup? Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita sia-siakan, dia tidak akan kembali lagi. Karena itu ibu bapak yang masih bernafas hari ini, isilah hari-hari hidupmu dengan baik. Setiap orang diberikan waktu yang sama, tidak ada yang lebih. Satu hari 24 jam, tidak ada yang 25 jam atau 26. Satu minggu 7 hari. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Kalau kita melihat dalam Mazmur 90 ayat 12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebanyakan orang yang sudah mengerti nasihat ini dan melaksanakannya, itulah sebabnya semua orang sibuk menggunakan waktunya. Mereka sibuk mencari dan mengumpulkan uang. Mereka sibuk membangun karir mereka. Mereka sibuk menuntut dan menambah ilmu mereka. Bahkan sibuk memperkokoh kedudukan mereka dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga sama-sama memerlukan segala yang dikejar oleh orang di dunia ini. Tetapi kita harus memiliki pikiran yang jernih. Kita harus sadar bahwa yang dipaparkan itu bukanlah merupakan yang paling utama. Yesus berkata bahwa yang diminta Tuhan dari kita adalah menghasilkan buah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu kata firman. Firman Tuhan menyatakan kepada kita apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Dia katakan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika, dalam kitab Mika disampaikan seperti itu. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Agar hidup kita ini semakin berbuah, kita harus hidup tetap di dalam Tuhan. Setiap waktu, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Firman yang kita baca saat ini memberi kita hikmat agar kita berlaku adil, tetap setia kepada firman, dan berlaku setia kepada Tuhan. Dan agar kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita mengisi waktu kita dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari mengisi hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengutamakan yang bersifat kekekalan. Inilah nasihat dari sang penasehat ajaib. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara-saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan melalui publikasi. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal,
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Mari kita satu dalam doa syafaat. Segala hormat dan puji dan syukur dan kemuliaan selayaknya kami angkat kepadamu, karena daripadamu lah sumber segala berkat dan karunia yang kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, agar firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap keluarga, kami berdoa untuk ibu janda, anak-anak dan cucu, dan segenap keluarga dalam suasana duka cita. Kiranya Tuhan menghiburkan, kiranya Tuhan menguatkan, menopang. Biarlah ya Bapa, kami tidak larut dalam duka cita ini, melainkan kami tetap menyebut nama-Mu yang agung. Kami tetap berserah kepadamu, kami tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami kehilangan orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk segenap keluarga. Biarlah ya Bapa, di dalam menghadapi duka cita ini, kiranya sehati sepikir mereka boleh mengambil kata sepakat. Biarlah ya Bapa, di dalamnya nama-Mu tetap dimuliakan untuk seluruh prosesi pemakaman ayahanda yang tercinta, suami yang tersayang. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Biarlah di dalamnya nama-Mu tetap kami muliakan. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kasih. Sucikan, kuduskan, agar persembahan kasih ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkat-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan, ajarlah kami mengelolanya, agar hidup kami hidup yang layak, hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pudaki jalan mulia, tetap doaku inilah dalam sikap berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman yang telah kamu dengar, berserahlah kepada Tuhan, isilah kehidupanmu dengan kehidupan yang layak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan goyah, karena Allah besertamu. Pegang teguh sabda Tuhan yang mengatakan,
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengerjakan kepadamu mahkota kehidupan. Arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam suasana duka ini, kami keluarga duka, izinkan saya mewakili istri, anak-anak, cucu, dan segenap rumpun keluarga. Tentu patut kita mengapresiasi, berterima kasih, hormat buat Bapak Ibu yang datang bersama kami sore ini. Tentu dengan harapan Bapak Ibu datang untuk menghibur kami, datang memberikan penguatan kepada kami, supaya kami tidak berjalan sendiri dalam suasana duka, tetapi dalam suasana duka ini kami tetap kuat menjalani aktivitas kami masing-masing. Oleh sebab itu, dukungan doa Bapak Ibu kami sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang STH MI beserta Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion yang telah melayani ibadah sore ini. Terima kasih pula kepada kelompok-kelompok paduan suara, baik dari PWGP pusat maupun yang lingkup Gereja Toraja Jemaat Sion yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Terima kasih, untuk itu kami sangat terhibur dengan puji-pujian yang Bapak Ibu bawakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pula kami sampaikan kepada yang hadir pada saat ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati pula yang hadir bersama kita beberapa kepala OPD, ada kepala dinas pariwisata dan beberapa kepala OPD yang lain, ada kepala dinas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan Lembang, ada Ibu Insinyur Marida Buni, ada Ibu Bos Ketua, Ibu Situru, dan beberapa Bapak Ibu Kepala OPD. Terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat. Sekali lagi, semua bantuan, perhatian, dan dukungan Bapak Ibu kami dalam suasana duka ini mewakili istri, anak, cucu, saudara-saudara, dan rumpun keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Pura sumana Buddha pemotong pasakit di Solanasa tabe keterbatasan yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat sore. Bapak Ibu segenap keluarga yang berduka, mari kita menaikkan doa syukur, kita berdoa. Tuhan melihat segala duka yang dialami keluarga Ibunda kekasih kami di tempat ini bersama anak-anak dan segenap saudara-saudara untuk keluarga besar. Tuhan melihat rasa kehilangan kami, duka cita yang mendalam. Tapi pada saat yang sama kami tahu Tuhan setia hadir menjadi bagian keberadaan kehidupan keluarga senantiasa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, termasuk sore hari ini. Isi hati Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Biarlah boleh sungguh menguatkan kami. Istimewa Tuhan dalam menjalani masa-masa duka dalam beberapa waktu ke depan ini. Kami serahkan semua kelanjutan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan.
Kami akan terima berkat-Mu, makan minuman kami terima dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan berkenan memberkati, kami dapat kekuatan kesehatan senantiasa. Dan seluruh kelanjutan kehidupan kami ke depan, kehidupan keluarga. Tuhan pegang. Biarkan Tuhan kami melalui masa-masa duka ini hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Pimpin kami malam ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada saat ini. Mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan. Tuhan memberkati. Selamat makan, selamat menikmati berkat yang telah disediakan. 1, 2, 3. Balik ke 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya, ada Mas. Ya,